Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan menemukan 7 peledak yang diduga dibawa terduga pelaku peledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari 7 peledak yang dibawa terduga pelaku, 4 diantaranya meledak di 2 lokasi, Saudara. 2 bom meledak di TKP pertama yaitu masjid, sementara itu 2 bom lainnya berada di TKP Taman Baca dan Bank Sampah. Densus 88 juga menyebut bahwa pihaknya telah mengetahui jenis peledak yang dibawa. Kami kutip dari laman kompas.com, Saudara. Jubir Densus 88 Anti Teror Polri AKBP Maindra Eka Wardana bilang, benar bahwa ditemukan 7 peledak. Untuk jenisnya telah diketahui dan bisa ditanyakan ke otoritas. Ada ditemukan di 2 TKP, 1 TKP di masjid, 2 bom meledak. Sementara itu TKP 2 yaitu di Taman Baca dan juga Bank Sampah terdapat 2 bom yang meledak. 3 bom yang tidak meledak. Pak, boleh. Nanti pimpinan saya saja yang akan menyampaikan ya. Oh iya, oke. Makasih ya. Sementara itu, Saudara, hari ini tim psikologi Mabes Polri datangi SMA Negeri 72 Jakarta pada Senin siang. Hari ini aktivitas belajar mengajar siswa dilakukan secara daring, Saudara. Ada sekitar 6 orang dari tim psikologi Mabes Polri yang datang ke SMA Negeri 72. Belum ada keterangan yang disampaikan tim psikologis Mabes Polri saat ditanya oleh awak media. Sementara itu, Saudara, meski hari ini kegiatan belajar mengajar siswa dilakukan secara daring, sejumlah guru SMAN 72 Jakarta tetap datang ke sekolah. Tampak juga orang tua murid yang jadi korban peledakan datang ke sekolah untuk mengambil sejumlah barang-barang anaknya. Orang tua korban menyatakan saat ini kondisi anaknya masih dirawat di rumah sakit pasca menjalani operasi. Ambil barang-barang apa yang ketinggalan, diantaranya tas, HP, sepatu, itu aja sih, sama kendaraan motor. Ya udah 2 kali operasi, operasi kepala, gendang telinga, sama ini, sama tangan. Hingga saat ini, Saudara, RS Yarsi masih merawat belasan korban ledakan. Satu diantaranya, Saudara, masih berada di ruangan ICU. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi pasien korban ledakan di Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat dan ia mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menanggung semua biaya pengobatan korban. Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan evaluasi pengamanan di sekolah yang ada di Jakarta. Kami memastikan seluruh korban mendapat perawatan yang optimal. Biaya perawatan korban menjadi perhatian penuh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, asesmen pendampingan psikologi bagi siswa dan tenaga pendidik yang terdampak juga telah turun langsung menangani hal ini. Berkaca pada ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, Saudara, Presiden Prabowo Subianto pun mengingatkan guru dan juga tenaga pendidik lainnya untuk lebih waspada terhadap anak didiknya. Tidak sebatas itu, pemerintah berpikir untuk membatasi game-game daring yang syarat dengan kekerasan. Salah satu contoh yang disinggung adalah PUBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut game tersebut juga berisi soal persenjataan. Hal itu pun dikhawatirkan akan dipelajari oleh anak-anak dan berpotensi mengarah pada kekerasan yang diterapkan di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita mesti juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih?
pasca ledakan di SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Proses belajar di SMA N72 dilakukan secara daring. Hal ini diberlakukan hingga sekolah dinyatakan aman untuk digunakan kembali. Pembelajaran juga akan difokuskan pada pemulihan mental kesiapan siswa sebelum kembali ke sekolah. Soal penanganan korban ledakan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bilang, setelah korban selesai menjalani perawatan medis, Kemensos akan memberikan pendampingan untuk memulihkan psikologis korban. Tentu sekarang asesmen medis ya. Jadi mereka masih ada beberapa yang masih memerlukan perawatan medis lebih lanjut. Nah setelah itu nanti mungkin trauma healing. Ya setelah itu trauma healing dalam kerangka rehabilitasi sehingga mereka nanti benar-benar bisa pulih baik secara fisik maupun secara mental. Setelah itu kita akan lihat berikutnya nanti pada pemberdayaan apa yang dibutuhkan gitu dalam rangka supaya anak-anak bisa segera mengikuti proses belajar mengajar ya kemudian bisa hidup normal kembali. Sementara itu soal dugaan pelaku ledakan merupakan siswa SMA N72, KPAI minta polisi melibatkan Asosiasi Psikolog Forensik untuk mengetahui detail kenapa terduga pelaku yang kini ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum melakukan ledakan. Hal ini dianggap perlu untuk memastikan apakah benar pelaku melakukan ledakan akibat perundungan atau penyebab lainnya. Apakah ini kaitannya dengan bullying juga? Mungkin ada, ya, tapi masih didalami lebih lanjut. Yang jelas memang semuanya anak ini kami minta untuk didampingi APSIFOR, Asosiasi Psikolog Forensik, agar mengetahui sampai ke detailnya kenapa motif anak ini melakukan demikian. Nah, anak-anak ini ketika dia mengalami satu hal yang membuat tekanannya semakin besar, resiliensinya pun juga semakin rendah. Dan anak-anak kita ini hari ini lebih banyak berdiskusi atau berinteraksi dengan dunia maya daripada dunia nyata. Pengusutan kasus ledakan SMA N72 yang berfokus pada keterlibatan pihak lain dan motif pelaku hingga kini masih terus berlanjut. Selain itu, pendampingan psikologis pada korban juga menjadi fokus pemerintah. Tim Liputan Kompas TV.